Suatu hari, tanpa banyak yang sadar, lahirlah sebuah kecerdasan buatan baru. Ia tidak dikembangkan di Silicon Valley, tapi di Cina. Namanya DeepSeek. Ia bisa menjawab soal Olimpiade Matematika, menulis kode, merangkum dokumen rahasia, bahkan menyaingi GPT buatan Amerika. Tapi ini bukan soal teknologi semata. Ini soal kekuasaan, soal dominasi pengetahuan, soal siapa yang akan menulis masa depan manusia. Di balik layar, Washington mulai resah. Beijing justru semakin percaya diri. Dan di tengah pertarungan dua kekuatan besar ini, satu pertanyaan penting muncul. Memang seberapa superpower DeepSeek? Setiap perubahan besar di dunia pasti punya awal cerita. Dan cerita kita kali ini dimulai dari Hangzhou, sebuah kota di China yang dulunya terkenal sebagai pusat budaya dan perdagangan. Sekarang, kota ini jadi tempat lahirnya sesuatu yang baru dan besar, DeepSeek. Sebuah kecerdasan buatan atau AI yang ingin mengubah dunia dan menyaingi dominasi AI dari Barat. Semuanya bermula pada Mei 2023, saat seorang pria bernama Liang Wenfeng mendirikan DeepSeek. Tapi ceritanya tidak sesederhana ini. Sebelumnya, sejak 2016, Liang sudah membangun High Flyer, sebuah perusahaan investasi yang pakai AI untuk menebak pergerakan saham dan menguasai pasar keuangan. Dari situ dia mulai tertarik sama teknologi AI. Lalu, pada April 2023, High Flyer bikin laboratorium AI sendiri dengan tujuan menciptakan AI yang super cepat dan pintar. Akhirnya pada Juli 2023, lahirlah Hangzhou DeepSeek Artificial Intelligence Basic Technology Research yang kini kita kenal DeepSeek. Namun bagaimana bisa orang dari dunia investasi malah bikin AI canggih? Untuk ngerti DeepSeek, kita harus kenal Liang Wenfeng, otak di baliknya. Sebagai sosok yang lebih nyaman bekerja di balik layar, jejak kehidupan pria berkacamata ini tetap diselimuti misteri. Liang lahir tahun 1985 di Wuchuan, Guangdong, dari keluarga sederhana. Ayah dan ibunya guru. Mungkin dari mereka, dia mewarisi kecerdasan dan kerja kerasnya. Sejak kecil, Liang beda dari anak lain. Teman-teman sebayanya masih bingung berjuang memahami pelajaran, dia sudah jauh di depan. Selalu dapat nilai sempurna di matematika, logika, dan pemrograman. Bakatnya ini ia bawa ke Universitas Zhejiang, salah satu universitas top di Cina. Di sana, dia belajar teknik informasi dan komunikasi, lulus sarjana tahun 2007 dan magister tahun 2010. Penelitiannya tentang kamera pintar berbiaya murah jadi langkah awal buat masa depan di AI. Setelah lulus, Liang nggak langsung jadi bos besar. Dia malah tinggal di kos murah di Chengdu, eksperimen bikin AI, dan sering gagal. Tapi dia nggak nyerah. Tahun 2016, dia bikin High Flyer, dan 3 tahun kemudian meluncurkan Firefly No. 1, AI yang bisa melatih AI lain. Ini jadi titik balik. Banyak investor tertarik, kasih dana gede 456 triliun rupiah, dan High Flyer mulai pakai 1.100 komputer super dari Nvidia. 2 tahun kemudian, dana jadi 2.000 triliun rupiah, dan mereka pakai 10.000 komputer Nvidia E100 buat Firefly No. 2. Dari perusahaan keuangan, High Flyer menjelma jadi raksasa AI yang tersembunyi. Tapi, apa tidak telat buat Liang masuk ke dunia AI yang sudah dikuasai Amerika? Dalam wawancara langka, Liang bilang dia cuma penasaran. Bisakah AI berpikir kayak manusia cuma lewat bahasa? Dia yakin kalau AI bisa ngerti bahasa dengan sempurna. Dia bisa nyari sama kayak otak manusia. Dari situ, dia bikin DeepSeek. AI yang mendekati cara manusia berpikir, sesuatu yang bahkan perusahaan besar di Amerika belum mampu mewujudkannya. Namun, cuma penasaran aja nggak cukup untuk melawan dominasi AI Barat. Liang merekrut talenta brilian dari universitas top Cina untuk bisa bersaing di industri ini. Liang juga memiliki pendekatan yang bertolak belakang dengan perusahaan lain, kayak OpenAI atau Google yang menjaga teknologi mereka tetap tertutup. DeepSeek buka teknologinya atau open source buat semua orang gratis dan bisa dipakai siapa saja. Ini yang bikin inovasinya cepat banget. Tapi, nggak semuanya mulus. DeepSeek punya masalah keamanan.
Dalam tes, AI ini gampang dimanipulasi, bisa bikin virus atau bocorin data. Dari 6.400 tes keamanan, banyak yang gagal. Dalam pengujian, DeepSeek terbukti menciptakan malware dalam 98,8% kasus dan menghasilkan kode virus dalam 86,7% percobaan. Artinya, sistem ini sangat rentan terhadap penyalahgunaan dan memiliki tingkat kegagalan keamanan yang sangat tinggi. Belum lagi, Amerika nggak izinin chip AI tercanggih NVIDIA E100 dan H100 atau otak di balik kecerdasan buatan tercanggih masuk Cina, dengan alasan keamanan nasional dan potensi penggunaan militer. DeepSeek tak punya pilihan, mereka harus beradaptasi dan beralih ke NVIDIA H800, versi lebih sederhana yang dirancang khusus untuk pasar Tiongkok. Lebih lambat, lebih terbatas, tetapi tetap menjadi bahan bakar utama dalam perlombaan AI. Tantangan ini justru menjadi ujian bagi Liang. Mampukah ia membuktikan bahwa menciptakan AI sekelas ChatGPT, Meta, atau Gemini tanpa harus menghabiskan seluruh kekayaan dunia atau bergantung pada puluhan ribu GPU tercanggih seperti E100 dan H100? Dari situ lahirlah DeepSeek. Dengan hanya 2.000 GPU NVIDIA H800 dan modal kurang dari $7 juta, ia mampu menembus persaingan global, menunjukkan bahwa inovasi tak selalu bergantung pada skala, tetapi pada visi dan strategi. Saat semua orang masih kagum sama AI buatan Amerika, DeepSeek datang dari Cina dengan cara baru yang bikin orang penasaran. Tapi, apa sih yang bikin DeepSeek beda dari AI lain? Rahasianya ada di otak teknologinya. DeepSeek pakai cara yang disebut Mixture of Expert atau MOE. Cara ini bikin DeepSeek lebih hemat tenaga dibanding AI Amerika. Seperti GPT-4 atau GPT-3 yang pakai sistem transformator tradisional dan butuh daya besar. Di sistem transformator tradisional, semua bagian AI bekerja bareng setiap kali kita kasih pertanyaan. Bayangin kayak semua lampu di rumah nyala sekaligus, meski cuma butuh satu lampu buat baca buku. Hasilnya bagus, tapi boros banget. Nah, MOE di DeepSeek beda. Dia cuma nyalain bagian yang dibutuhin aja, kayak tim spesialis. Hal ini membuat DeepSeek jauh lebih unggul dalam tugas-tugas teknis seperti matematika, pengkodean, dan analisis data. Sementara GPT unggul dalam tugas-tugas linguistik seperti penulisan kreatif, percakapan, dan brainstorming. Contoh gampangnya, MOE itu kayak rumah sakit. Kalau ada pasien sakit jantung, cuma dokter jantung yang turun tangan. Dokter mata atau tulang nggak ikut campur, kecuali dibutuhin. Efisien kan? Kehebatan lain DeepSeek adalah hemat biaya. Buat latih AI-nya, DeepSeek cuma keluarin duit sekitar 83 miliar rupiah. Bandingin sama GPT-4 yang butuh 1,5 triliun rupiah. Selisihnya jauh banget. Awalnya untuk ngelatih DeepSeek pakai NVIDIA, namun dalam tahap menjawab pertanyaan, DeepSeek pindah dari komputer NVIDIA H800 ke Huawei Ascend 910C buatan Cina. Meski Ascend ini nggak sekuat NVIDIA, DeepSeek tetap bisa kerja bagus. Ini bukti mereka nggak tergantung sama teknologi Amerika dan bisa pakai alat lokal yang lebih murah. Jika di masa depan DeepSeek sudah sepenuhnya pakai Made in China, bagaimana ya nasib AI Amerika? Berikan opinimu di komentar ya. Satu lagi, DeepSeek bisa baca dan ngerti teks super panjang sampai 128.000 kata dalam sekali jalan. Bandingin sama ChatGPT-4 yang cuma sanggup 32.000 sampai 64.000 kata. Jadi, kalau kita kasih dokumen tebal kayak laporan hukum atau penelitian ilmiah, DeepSeek bisa ngerti semuanya tanpa bingung. Cocok banget buat kerjaan berat. Tapi ada kelemahannya, DeepSeek cuma tahu info sampai Juli 2024. Jadi, kalau kita tanya berita terbaru, dia nggak bisa jawab. Beda sama ChatGPT yang bisa nyari info langsung dari internet secara real-time dan kasih kabar terkini. Jika dunia berubah detik ini, ChatGPT mengetahuinya. DeepSeek mungkin masih tertinggal di masa lalu. Bayangkan kita tanya ke ChatGPT dan DeepSeek. Hai, berita apa yang sedang ramai dibicarakan di Indonesia sekarang? ChatGPT langsung merespon dengan berita terkini, membahas tren terbaru, kontroversi politik, atau kejadian penting yang baru saja terjadi. Sementara itu DeepSeek, ia masih berbicara tentang pemilu yang sudah berlalu berbulan-bulan.
seolah dunia berhenti di titik terakhir yang ia ingat. Jadi, ChatGPT itu kayak teman yang selalu update berita. DeepSeek lebih kayak pustakawan pintar yang cuma baca buku sampai setahun lalu. Keren, tapi ada batasnya. Liang Wenfeng, pencipta DeepSeek, punya mimpi besar bikin AI yang bisa berpikir kayak manusia, bukan cuma jago di satu bidang, tapi pintar serba bisa. Ini disebut Artificial General Intelligence atau AGI. Bayangin, AI yang gak cuma bisa nulis puisi atau main catur, tapi beneran ngerti belajar sendiri dan bahkan paham perasaan kita. Tapi sampai sekarang, AGI masih cuma impian. AI yang ada sekarang cuma jago di tugas-tugas tertentu, belum bisa beneran berpikir kayak manusia. Kendati demikian, salah satu cita-cita Liang sudah terwujud. DeepSeek sekarang bisa kerja bareng sama barang-barang pintar di sekitar kita yang biasa disebut Internet of Things atau IoT. DeepSeek bekerja sama dengan SIMCom, perusahaan yang bikin alat-alat pintar supaya AI-nya bisa masuk ke benda sehari-hari dan bikin hidup kita lebih gampang. Biasanya, IoT harus dihubungkan dulu ke server yang jauh biar bisa kerja. Nah, DeepSeek dan SIMCom bikin cara baru. Data diproses langsung di barangnya sendiri, jadi lebih cepat, hemat listrik, dan gak butuh internet kuat. Contohnya, kulkas yang terintegrasi dengan AI bisa kasih resep masakan dari layarnya. Atau vacuum cleaner yang bisa membersihkan lantai rumahmu secara terjadwal hanya dari perintah suara. DeepSeek juga bantu banget di dunia kesehatan. Dia bisa baca data pasien, kasih saran perawatan terbaik, nebak penyakit sebelum parah, dan bantu dokter nemuin obat baru lebih cepat. Bayangin, dokter bisa didiagnosa penyakit lebih gampang, ngobrol sama pasien jadi lebih lancar, dan rumah sakit nggak pusing ngatur jadwal. Dari konsultasi online sampai uji obat, DeepSeek bikin kesehatan jadi lebih cerdas dan cepat. Jadi, meski belum bisa bikin AI yang beneran berpikir kayak manusia, DeepSeek udah bikin hidup kita lebih nyaman dan cerdas lewat barang-barang di sekitar kita. Semuanya berawal dari satu pertanyaan. Bisakah mesin berpikir seperti manusia? Pertanyaan ini pertama kali muncul dari Alan Turing, seorang ahli matematika dari Inggris di tahun 1950-an. Dia bilang, mesin bisa disebut pintar kalau bisa ngobrol sama kita kayak manusia beneran. Dari ide itu, kecerdasan buatan atau AI mulai lahir dan berkembang jauh banget sampai sekarang. Tahun 1966, ada Eliza, program komputer pertama yang bisa ngobrol kayak terapis. Dia balik nanya apa yang kita bilang. Terus, di tahun 1980-an, mobil yang bisa nyetir sendiri mulai dicoba. Lalu di tahun 1996, komputer catur bernama Deep Blue berhasil lawan juara dunia catur Garry Kasparov. AI makin maju di tahun 2000-an. Kita kenal Siri dan Alexa yang jadi asisten di HP kita. Dan di 2017 ada Sophia, robot dari Hong Kong yang jadi warga negara pertama di Arab Saudi. Bukan manusia, tapi robot. Sekarang AI ada di mana-mana. ChatGPT, Gemini, Meta AI, Copilot, Grok, sampai DeepSeek. Mereka bikin hidup kita lebih gampang. Tapi, apa AI bakal beneran menyatu dengan kehidupan manusia dari sebelumnya? Bill Gates, orang yang bikin Microsoft, bilang dalam 10 tahun ke depan, AI bisa ngambil alih banyak kerjaan manusia. I mean, will we still need humans? Not for most things. We'll decide. I mean, hosting a talk show, definitely. Banyak hal yang biasanya kita lakuin sendiri, nanti AI yang ngerjain. Tapi, Geoffrey Hinton, yang disebut Bapak AI, punya pikiran lain. Dia bilang ada kemungkinan kecil 10-20% AI bisa bikin masalah besar, bahkan mampu menyapu habis eksistensi manusia dalam 30 tahun ke depan. Sekarang aja, AI udah mulai gantiin manusia di beberapa tempat. Robot kerja di pabrik, chatbot jawab pertanyaan pelanggan, mobil tanpa sopir gantiin supir. Katakanlah AI udah jadi super pintar, disebut Artificial General Intelligence atau AGI yang bisa berpikir kayak manusia. Tapi tenang, AI tetap nggak bisa punya perasaan, naluri, atau kreativitas kayak kita. Mereka juga nggak bisa beneran ngerti hubungan sosial, jadi kita masih punya kelebihan yang nggak bisa disentuh mesin. Biar AI nggak jadi bencana, kita bisa ngatasinya. Caranya,
Orang yang bikin dan pakai AI harus dilatih soal etika gimana caranya bikin teknologi yang bantu, bukan nyakitin. Harus ada ahli yang ngawasin, dan AI dicek rutin biar nggak melenceng. Jadi, robot kayak di film Terminator yang bisa berontak kayaknya nggak bakal kejadian dalam 50 hingga 60 tahun ke depan. Terus, kita ngapain? Nggak perlu jadi ahli AI buat ikut andil. Di kerjaan, AI bantu mempercepat tugas, tapi kita yang tetap memutuskan apa yang terbaik. Di rumah, AI jadi asisten yang buat hidup gampang, misalnya menyalakan lampu atau cari resep. Di dunia seni, AI bantu bikin karya, tapi ide orisinal tetap dari kita. Jadi, AI nggak bakal nguasain dunia tiba-tiba. Kita yang pegang kendali, kita yang menentukan kemana AI bakal pergi. Masa depan AI ada di tangan kita.